Kenapa banyak kepala desa tersandung hukum padahal niatnya membangun desa? Ada yang salah dalam sistem dana desa ini dan hari ini kita bongkar semuanya. Masih bersama Suara Ruai. Halo semuanya, kali ini kita bakal kupas tuntas soal dana desa. Isu yang kayaknya semua orang pernah dengar, tapi yakin udah paham ceritanya sampai ke akar-akarnya. Ternyata ini jauh lebih ruwet dari yang kelihatan loh. Nah, coba jujur deh, siapa yang nggak pernah dengar kalimat ini? Atau jangan-jangan kita sendiri yang suka ngomong begini? Lihat desa kok jalannya gitu-gitu aja, padahal dananya gede. Wah, udah pasti jawabannya cuma satu itu kan. Gampang baut nyalahinnya. Tapi gimana kalau cerita aslinya nggak sesimpel itu? Nah, ini nih yang mau kita bongkar. Coba deh kita geser sedikit cara pandang kita. Siapa tahu, di balik tuduhan yang gampang banget dilontarkan itu, ada masalah sistem yang jauh lebih besar dan ya seringkali kita nggak lihat. Oke, kita mulai dari bagian pertama, si tersangka utama. Cerita yang paling sering kita dengar, siapa lagi kalau bukan? Skenarionya tuh udah kayak template ya kan, ada berita desa A dapat dana MMM-an, miliaran. Tapi pas kita lihat, kok jalannya masih hancur, warganya juga gitu-gitu aja. Otomatis kan, jari kita langsung nunjuk ke satu orang, ya kepala desanya lah. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua yang bakal bikin kaget. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama duit itu sebelum nyampe ke desa? Nah, disinilah ceritanya mulai seru. Bayangin di atas kertas angkanya gede banget. 1 miliar rupiah. Wow, harusnya sih bisa buat bangun ini itu, bikin warga lebih sejahtera. Ya, ini angka resmi yang dialokasikan. Tapi, inilah kenyataan pahitnya. Duit segede itu nggak langsung kling muncul di rekening desa. Dia harus ngelewatin labirin birokrasi dulu. Dan di tiap tikungan, ada aja tangan-tangan iseng yang nyolot dikit-dikit. Makanya muncul istilah disunat. Udah bukan rahasia lagi kan? Terus duitnya bocor kemana aja? Ternyata ada 3 keran bocor utama. Pertama, yang resmi, ya potongan pajak. Ini legal, tercatat, oke. Nah, yang kedua ini nih yang bikin pusing, upeti birokrasi. Tahu kan? Biaya-biaya nggak resmi yang diminta oknum-oknum buat pelicin. Dan yang ketiga, ini juga gila. Bahkan pas mau cair di bank pun, masih ada aja yang minta uang rokok. Cuma buat neken tombol enter loh. Hasilnya? Ya ini dia. Jomplang banget. Dari yang dijanjiin 1 miliar, yang nyampe di rekening desa, bisa jadi cuma sisa 600 juta. Coba deh pikirin, 40% dari dana pembangunan loh, hilang gitu aja di perjalanan. Gila kan? Nah, sekarang bayangin kamu jadi kades. Duitnya udah kepotong banyak. Bahkan kalau kamu kades paling jujur sedunia pun, kamu bakal kena situasi yang super sulit. Inilah yang kita sebut jebakan Batman. Apaan sih jebakan Batman itu? Gampangnya, ini situasi serba salah. Maju kena, mundur kena. Kades dipaksa milih, mau nurutin aturan kaku di kertas, atau mau nolongin warga yang butuh banget bantuan sekarang juga. Dua-duanya ada risikonya. Biar kebayang, nih contohnya. Di rencana anggaran, tertulis harus bangun gedung serbaguna. Proyek keren, kelihatan bagus di laporan. Tapi, di saat yang sama, jembatan satu-satunya di desa udah goyang-goyang mau ambruk. Nah, sebagai kades, kamu pilih mana? Bangun gedung yang nggak darurat tapi sesuai aturan, atau benerin jembatan demi keselamatan warga, tapi jelas-jelas ngelanggar rencana awal? Dan bagian paling tragisnya tuh di sini. Kalau si kades ini nekat, oke, warga lebih penting, terus dia alihin dana gedung buat benerin jembatan, tahu apa yang terjadi? Dia bisa dianggap korupsi, menyalahgunakan wewenang. Niat baik nolongin orang malah bisa bikin dia masuk penjara. Aneh kan? Jadi kalau masalahnya di sistem, ya solusinya harus perbaikan sistem dong. Udah bukan zamannya lagi cuma nangkepin 1-2 orang. Kita butuh semacam revolusi di cara pengelolaannya. Gimana caranya? Ada 4 kunci utama. 1. Digitalisasi. Transfer duit langsung ke rekening desa. Nggak pakai mampir-mampir lagi. 2. Bikin anggarannya fleksibel. Kasih desa keleluasan buat nyesuaiin sama kebutuhan di lapangan. Jangan kaku-kaku amat. 3. Auditnya harus benar. Jangan cuma periksa kadesnya doang, tapi usut alirannya dari awal sampai akhir. Dan yang paling penting, nomor 4, lindungi kades yang niatnya baik. Kasih mereka payung hukum biar nggak gampang dikriminalisasi. Intinya tuh gini, percuma kita sibuk nangkepin tikus satu-satu kalau lumbungnya bolong di mana-mana. Mendingan kita benerin lumbungnya sekalian biar tikus nggak bisa masuk lagi. Fokusnya harus ke pencegahan dan melindungi yang benar, bukan cuma ngehukum yang salah. Jadi, setelah kita bongkar semua ini,
Pertanyaannya jadi berubah kan? Bukan lagi sekedar kadesnya korupsi nggak, tapi siapa sebenarnya begal anggaran yang sesungguhnya? Jangan-jangan begalnya itu bukan satu orang, tapi sebuah sistem yang udah keropos. Nah, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Menurut kalian, ini salah oknum atau salah sistem? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, dan share agar isu seperti ini terus kita kawal bersama.